kita itu adalah akhlak yang mulia terhadap yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini adalah mengenal dan menghargai budaya. Jadi di sini ada berbagai macam budaya di Indonesia itu. Jadi kita harus saling menghargai. Tidak usah kita memberikan sesuatu, oh itu begini tidak. Jadi kita harus saling mengenal dan saling menghargai. Berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi bisa berkolaborasi juga untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Terusnya adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Yang keempat adalah berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Di sini adalah kolaborasi, peduli, dan berbagi. Jadi kita harus peduli baik sesama teman, sesama makhluk, jadi sesama peduli yang ada di sekitar kita. Dimensi yang keempat adalah dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini adalah ada pemahaman diri dan situasi. Yang kedua adalah regulasi diri. Jadi kapan kita harus minta bantuan orang lain, kapan kita harus ini, sebaiknya kita harus tahu. Jadi bisa mandiri dalam mengerjakan apapun, tidak bergantung pada orang lain. Dimensi selanjutnya adalah bernalar kritis. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi di sini informasi dan gagasan itu harus kita proses dengan baik. Jadi mana yang baik, mana yang tidak harus kita pilah-pilahkan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi di sini apakah hal yang kita pikirkan itu nantinya akan baik atau tidak. Kita harus mempertimbangkan apakah kebaikannya banyak atau tidak. Nah, kalau kita melakukan hal ini bagaimana dan seterusnya. Yang terusnya adalah merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi pemikiran saya ini baik, kurang baik, itu harus kita refleksikan pada diri kita sendiri. Yang keenam adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi di sini kita berusaha tidak mengambil karya orang lain. Jadi kita nantinya para pelajar kita, para siswa kita ajari untuk tidak mengambil karya orang lain. Kita berusaha untuk membuat karya sendiri yang nantinya menjadi identitas bagi pelajar profil Pancasila, bahwa pelajar kita itu memiliki kreativitas yang tinggi. Yang terusnya adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk profil pelajar Pancasila memiliki kegunaan dan tujuan sebagai berikut. Tujuan kita mengacu pada tujuan pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sihat, berilmu, cakap, kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini kita ada profil pelajar Pancasila yang kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia dan yang penting untuk dijadikan acuan dalam pendidikan nasional. Kita ambil filsafat dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Tulodo, ing madya mangunkarsa tutpuri handa yani. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kegunaan profil pelajar Pancasila ini
dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, kegiatan satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Nah, ini Bapak Ibu, yang berwarna kuning ya, kecoklatan itu adalah budaya sekolah. Jadi lingkaran paling besar itu adalah budaya sekolah, itu ada iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di sekolah. Untuk yang kedua adalah yang warna ungu ya Bapak Ibu. Ungu itu adalah ada kegiatan intrakurikuler. Di situ adalah muatan pelajar, kegiatan pengalaman belajar. Untuk yang warna hijau adalah proyek. Jadi di sini pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ekstrakurikuler ini yang berwarna biru. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk kegiatan pengembangan minat dan bakat. Jadi Bapak Ibu, seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini nantinya adalah pencerminan dari penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Selanjutnya kita ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu di sini kita ke slide berikutnya. Latar belakangnya adalah pentingnya bagi siswa belajar lintas mata pelajaran. Kemudian ada lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas. Jadi kalau belajar di kelas itu biasanya anak-anak kurang tertarik, membosankan, kita membuat di sini ada kegiatan intrakurikulernya. Beban kerja guru dipertahankan. Jadi untuk latar belakangnya adalah demikian. Alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler. Untuk proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran yang integrasi Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya di sini ada gambar jus. Jadi di situ jusnya itu dimix atau dicampur-campur dengan yang lainnya. Contohnya di sini ada unit pembelajaran integrasi, yaitu kekuatan dan keterampilan komunikasi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PKN, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dari seluruh mata pelajaran nantinya harus menjadi satu terpadu. Nah, apa saja yang perlu disampaikan untuk dapat menerapkan profil penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi di sini ada guru, ada pengelolaan waktu, kegiatan, dan sebagainya. Jadi di sini Bapak Ibu ada pemilahan. Jadi untuk Kemendikbud itu menentukan tema, pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanya. Mohon maaf, saya bisa stop screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari slide tadi mungkin ada yang didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Baik Bu, ada yang mau ditanyakan Bu terkait
Eh,